Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Yantu, kelas 5D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi media dan sumber belajar. Media pembelajaran, pengertian media. Kata media berasal dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar dalam menyampaikan pesan komunikasi. Jadi media pembelajaran adalah segala bentuk perantara atau pengantar penyampai pesan dalam proses komunikasi pembelajaran. Media pembelajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, perangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga mendorong proses belajar. Jenis-jenis media pembelajaran. Aneka ragam media pembelajaran dapat mengklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri tertentu, antara lain berdasarkan kemampuan indera. Jenis media pembelajaran terdiri atas media audio, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera telinga atau pendengar. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan media berupa bunyi atau suara, contoh radio. Yang kedua, media visual, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera mata atau penglihatan. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan berupa bentuk atau rupa yang dapat dilihat, contoh gambar, poster, grafik. Yang ketiga, media audiovisual, yaitu jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera telinga atau pendengar dan indera mata atau penglihat. Jenis media pembelajaran ini menghasilkan pesan berupa suara dan berupa bentuk atau rupa, contoh televisi, film, radio. Berdasarkan daya atau kemampuan liputannya, jenis media pembelajaran terdiri dari media pembelajaran dengan daya kemampuan liputan yang luas, yaitu dapat menjangkau tempat yang luas dengan jumlah orang banyak, contoh televisi, radio. Yang kedua, media pembelajaran daya atau kemampuan liputannya terbatas, yaitu hanya dapat menjangkau tempat dan ruangan tertentu dan terbatas dengan jumlah orang atau siswa yang tidak terlalu banyak, contoh papan tulis, slide. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran. Ada beberapa fungsi media pembelajaran, yaitu fungsi atensi. Media pembelajaran tersebut menarik dan mampu mengaruhkan kaitan dengan media tersebut. Media yang banyak digunakan untuk menarik atensi murid dengan menggunakan media gambar yang dapat ditampilkan dengan mesin proyektor dan sebagainya. Yang kedua, fungsi afektif. Menengguh semangat belajar siswa dapat menggunakan media khusus gambar. Yang ketiga, fungsi kognitif. Media dapat memudahkan siswa untuk merekam kembali ke dalam otak mereka apa yang telah mereka dapat melalui beberapa gambar atau visual. Selanjutnya, media kompensasi. Fungsi ini dari beberapa penelitian merupakan media visual yang sangat bagus untuk membantu siswa yang memiliki kelemahan dan memahami teks yang ada. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beberapa manfaat, di antaranya media pembelajaran dapat teratasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, media pembelajaran dapat melalui batas ruang kelas banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalamnya kelas oleh para peserta didik tentang suatu objek, dan disebabkan karena objek terlalu besar, objek terlalu kecil, dan objek yang bergerak terlalu lambat, dan ada juga objek yang bergerak dengan cepat.
Yang ketiga, media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Yang keempat, media menghasilkan keragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menerangkan konsep dasar yang benar dan konkret dan realistis. Dan selanjutnya, media membangkitkan keinginan dan minat baru. Media membangkitkan motivasi dan perangsang anak. Media memberikan pengalaman yang integran dan menyeluruh dari yang konkret sampai yang abstrak. Selanjutnya, sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan informasi disajikan dan disampaikan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Ada juga jenis-jenis sumber belajar, yaitu sumber berupa pesan, sumber manusia, perantara, teknik atau metode, yang terakhir lingkungan. Secara garis besar, terdapat dua jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar yang dirancang, yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditentukan, ditetapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Dari kedua macam sumber belajar, sumber-sumber belajar dapat terbentuk. Yang pertama, pesan berupa informasi, bahan ajar, cerita rakyat, dongeng. Yang kedua, orang berupa guru, siswa, narasumber, tokoh masyarakat. Yang ketiga, bahan itu berupa buku, film, video, gambar, dan grafik. Yang keempat, alat komputer, radio, televisi. Yang kelima, pendekatan, metode, teknik, yaitu diskusi, seminar, dan lain-lain. Masih banyak lain. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan berupa ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, dan lain-lain. Fungsi sumber belajar dalam pendidikan. Sumber belajar memiliki fungsi meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Selanjutnya, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara merancang program pembelajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pembelajaran yang lebih yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih memanfaatkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, mengajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, kemungkinan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang bersifat konkret, memberikan pengetahuan yang bersifat langsung. Dan yang keenam, kemungkinan pengajian pembelajaran yang lebih luas dengan mengajikan informasi yang kemampuan menembus batas geografi. Itulah materi dari media dan sumber belajar. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.